Halo, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ignatius Iron, SPD. Saya mahasiswa Angkatan 3 Universitas Jember dengan nomor peserta 2602 11105521. Saya guru di SMP Negeri 4 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Untuk kita harus mulai dengan doa. Yang memimpin kita dalam doa adalah Boma. Silakan Boma. Sama-sama semangat pagi. Ya Tuhanku dan aku kami dan masing-masing Tuhan menjadi tinggi. Kami bersatu berhadapan segala kemarahanmu, terlebih atas pengarahanmu Dan Adrianus Chandra, hadir Pak. Muiz, hadir Pak. Simer, Hadir Pak. Ardin, Hadir Pak. Boma, Hadir Pak. Gerald, Esmi, Hadir Pak. Formal, Hadir Pak. Okta, Hadir Pak. Putra, Hadir Pak. Purwanto, Hadir Pak. Mahat, Hadir Pak. Giovanni Gilbert, Hadir Rasti, Pak. Bugis. Hadir Pak. Baik, materi kita hari ini tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia melalui pengamatan video pembelajaran dengan benar. Siapa yang bisa baca video pembelajaran yang kedua? Boma. Peserta didik dapat meningkatkan Menetapkan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh bakteri atau virus dari gambar yang diberikan guru melalui diskusi dengan tepat. Kemudian terakhir, peserta didik dapat menganalisis upaya mencegah gangguan penyakit sistem pencernaan pada manusia dari hasil pengamatan melalui diskusi kelompok dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Sekarang mengapa organ pencernaan sangat penting bagi tubuh kita? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Boma. karena organ pencernaan memiliki peran penting dalam proses pengolahan makanan sehingga menjadi energi. Ya, jadi itu terkait dengan mengapa organ pencernaan sangat penting bagi tubuh kita, karena organ pencernaan ini sangat penting atau memiliki peran penting untuk apa? Untuk tubuh, dalam proses pencernaan. Kemudian apa yang terjadi pada sistem pencernaan makanan jika organ pencernaan mengalami gangguan? Siapa bisa jawab? Ya, Nova. Yang terjadi adalah akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim sehingga proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Ya, itu organ pencernaan yang mengalami gangguan. Tepuk tangan Boma dengan Nova. Kita masuk ke materi ini. Marilah kita membentuk kelompok. Kita buat kelompok masing-masing 3 kelompok. Ini
Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berkelompok. Ya. Silakan. Sebelum kita berdiskusi, marilah kita menyimak video mengamati video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Sambil menyimak, kita tulis. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis, seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya, agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Baik, kita sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Dari pengamatan kalian, kira-kira apa yang ada dalam benak Anda tadi, atau masih ingat kira-kira apa-apa saja yang disampaikan dalam video tadi terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan? Silakan. Apa saja? Gangguan obesitas, Apalagi? karies gigi, Ya. Atau gigi baru? gigi berlubang, Apalagi? Ya, diare. Kemudian? Kemudian? Hepatitis. Apalagi? Lambung. Ya. Kemudian masih ada gangguan-gangguan lain yang dapat mengganggu sistem pencernaan manusia. Anda secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya ada di situ. Masing-masing kelompok. Di situ ada tabel jenis gangguan atau penyakit. Kemudian organ yang mengalami gangguan atau penyakit, penyebab, akibat bagi tubuh, kemudian upaya pencegahannya. Jadi Anda berdiskusi, secara berkelompok. Mengerti? Silakan.
Jadi pertanyaan diskusi dari hasil pengamatan dan studi yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri. Anda tadi sudah nonton video diskusi. Apa yang terjadi? Misalnya salah satu organ sedang mengalami gangguan, apa yang terjadi? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Sekarang kita masuk presentasi. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 3, 2, 1 atau 1, 2, 3? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, oke. Kelompok 1 dulu. Nah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin baca diskusi kami. 1. Jenis gangguan atau penyakit. A. Diare. Organ yang mengalami penyakit diare adalah usus besar. Penyebab diare meliputi karena jajan sembarang, mengonsumsi sembarang yang tidak terjamin kebersihannya, misalnya konsumsi buah dan sayur sebelum dicuci. Akibat diare bagi tubuh yaitu penurunan nafsu makan, rasa lelah, hingga penurunan berat dan badan. Cara mencegah diare. Untuk mengatasi diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dari makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi air sebelum dimasak. 2. Maag. Organ yang mengalami penyakit yang maag adalah lambung. Penyebab maag konsumsi makanan yang berlemak, makanan berpedas, sering konsumsi makan yang rasa, sering tahan lapar. Akibatnya bagi tubuh bisa berbahaya karena menimbulkan komplikasi penyakit lain yang lebih serius seperti kerongkongan, menyempit, menimbulkan pendarahan pada organ tubuh yang lain. Cara mencegah maag. Untuk mencegah maag, makanan sedikit-sedikit dan frekuensi yang sering menjadi stres dan lebih rileks. Makanan tepat waktu. Selain itu, kita bisa tetap minum obat-obatan yang disediakan oleh dokter atau medis. Ya, baik. Kita menuju kelompok 1. Kelompok 1 ini telah menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok mereka. Kemudian kelompok 2 dengan kelompok 3 diberi kesempatan oleh kelompok 1 untuk bertanya. Dari hasil pengamatan dan studi apa yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa yang disebabkan oleh bakteri? Jelaskan. Bakteri merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti disenteri. Jelas itu jawabannya. Apa pertanyaannya? Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, berdasarkan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri? Ya. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri? Menurut kelompok 2 bagaimana? Apa kelompok 1? Penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri? Penyakit disenteri.
Terus apa lagi? Tuberkulosis. Tuberkulosis. Apa lagi? Pneumonia. 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 Apa lagi? Diare. Dan tetanus. Tetanus. Itu jawabannya. Ya. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Latih baca lagi. Latih baca ya. Tetanus bukan tetanus. Ya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Saya dari kelompok 3 ini. Dengar. Faktor apa saja yang menjadi pemicu gangguan sistem pencernaan? Faktor apa saja yang menjadi pemicu Gangguan sistem pencernaan. mana jawabannya? Faktor menjadi pemicu gangguan sistem pencernaan maka makanan yang rendah serat atau asupan serat makanan. Bahkan pertanyaannya tadi, faktor apa saja yang menjadi pemicu gangguan sistem pencernaan? Apa jawabannya tadi? Yang menjadi pemicu gangguan sistem pencernaan itu apa? Makan makanan yang rendah seratnya atau asupan serat makanan yang rendah. Kemudian menurunkan mortalitas lambung. Kemudian faktor pemicu lain adalah pengosongan lambung. Ya. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Satu lagi di situ, satu lagi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gigi berlubang atau pares, estronia dan godongan. Diare mengalami kesakitan pada bagian perut. Menurut kamu bagaimana? Ya, silakan. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan selain diare adalah luka lambung atau IBC, sindrome iritasi usus besar atau iritasi pada usus besar IBD, inflammatory bowel disease, yaitu penyebab autoimun saluran pencernaan. Penyakit autoimun saluran Pencernaan. Tidak ada lagi? Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini saja. Di sini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Baik, dalam kesempatan ini saya berikan dengan doa. 1. Jenis atau gangguan penyakit. A. Diare. Organ yang mengalami penyakit diare adalah usus besar. Penyebab diare meliputi dada sembarangan, mengonsumsi makan yang tidak terjamin kebersihannya. 3. Akibat diare bagi tubuh, penurunan nafsu makan, rasa lelah hingga penurunan berat badan menurun. Upaya mencegah diare. Untuk mencegah diare dianjurkan
kebersihan dari makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi air sebelum dimasak. Maaf, organ yang mengalami penyakit maaf adalah lambung. Penyebab maaf, konsumsi makanan yang berlemak atau makanan yang berpedas, sering konsumsi makanan yang berasam, dan sering tahan lapar. Akibat maaf bagi tubuh bisa berbahaya karena memicu komplikasi penyakit lain yang lebih serius seperti kerongkongan menyempit dan menimbulkan pendarahan pada organ tubuh yang lain. Cara mencegah maaf: untuk mencegah maaf sedikit dan frekuensi yang sering, hindari stres dan lebih rileks, makan tepat waktu. Selain itu, kita bisa tetap minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter atau medis. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Kami silakan jika ada yang bertanya. Terima kasih. Tepukan kelompok. Ingin bertanya kepada kelompok dua, bukan ingin menjawab lagi. Ingin bertanya. Saya dari kelompok satu ingin bertanya kepada kelompok dua. Apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu orang pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Ya, Goma, bagus. Tekan Goma dulu. Saya dari kelompok dua ini menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Ketika kerongkongan menyempit, maka makanan yang kita konsumsi tidak berjalan lancar. Sudah? Ya, tekan. Kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa tanda-tanda ketika kita mengalami penyakit diare? Apa tanda-tanda kalau kita mengalami diare? Apa tanda-tandanya? Anda pernah mengalami diare? Hah? Anda pernah mengalami diare? Yang ini? Tidak pernah mengalami. Hah? Tidak pernah mengalami diare? Hah? Pernah atau tidak pernah? Pernah. Nah, tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya bagaimana? Hah? Tanda-tandanya bagaimana? Hah? Kalau menceret, kira-kira tanda-tandanya? Hah? Iya tuh. Apa lagi? Hah? Siapa yang bisa bantu menjawab? Nah, Mengalami gangguan pada tanda-tandanya. kesakitan, Sakit, perut sakit. Apa lagi? Mual-mual. Ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok. Ini. Badan terasa lemas dan kurang nafsu makan. Ya. Kurang nafsu makan, kemudian badan lemas. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda? Diare. Ya. Diare. Ya. Terima kasih kelompok 2 sudah terjawab Sekarang kita masuk ke kelompok terakhir kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. selamat pagi. Pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya sebagai penyampaian materi. 1. Jenis gangguan atau penyakit. A. Diare. 1. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan diare adalah usus besar. 2. Penyebab diare meliputi karena jajan sembarangan, mengonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya,
misalnya konsumsi buah dan sayur sebelum dicuci. 3. Akibat diare bagi tubuh, yaitu penurunan nafsu makan, rasa lelah, hingga penurunan berat badan. 4. Cara mencegah diare. Untuk mengatasi diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dari makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum makan, tidak mengonsumsi air sebelum dimasak. B. Maag. 1. Organ yang mengalami penyakit maag adalah lambung. 2. Penyebab maag. Konsumsi makanan yang berlemak, makanan berpedas, konsumsi makanan yang berasam, sering tahan lapar. 3. Akibat maag adalah bisa berbahaya karena memicukan komplikasi penyakit lain yang lebih serius seperti kerongkongan penyempit, menimbulkan pendarahan. 4. Cara mencegah maag. Makan sedikit-sedikit dengan frekuensi lebih sering, hindari stres berlebihan, dan lebih rileks, makan tepat waktu. Selain itu, kita tetap bisa minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter atau medis. Bagaimana cara mengatasi gejala mual-mual? Cara menghilangkan mual-mual tidak harus mengonsumsi obatan medis, melainkan dengan cara tradisional, yaitu konsumsi air rebusan jahe, rubah pola makanan, serta dilakukan aktivitas fisik. Ya, bagus. Tangan Michelle. Presentase sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok, oke? Di mana ada beberapa pertanyaan sudah dijawab masing-masing kelompok, oke? Semuanya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Tapi mungkin ada kelompok tertentu yang harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar. Terkait dengan materi gangguan sistem pencernaan tadi, Anda sudah ketahui di mana gangguan yang terdapat di dalam sistem pencernaan itu. Yang pertama tadi adalah diare. Diare. Penyebab diare tadi itu apa? Apa penyebabnya? Karena kita konsumsi makanan yang tidak jamin kebersihannya, yang tidak jamin kebersihannya. Kemudian sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, sehingga terjadi gangguan pada sistem pencernaan seperti tanda-tandanya tadi apa? Badan terasa lemas, nafsu makan menjadi kurang. Kemudian penyebab apa tadi? Konsumsi makanan yang berlemak dan pedas. Ya, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, kemudian makanan yang berpedas dan asam. Mencegahnya bagaimana? Makan sedikit-sedikit. Apalagi Hindari stres berlebihan. menghindari stres yang berlebihan. Jangan stres. Kalau Anda stres akan menimbulkan kelainan pada lambung. Orang stres itu dia tidak tidur. Dia tidak tidur, begadang terus. Karena dia tidak tidur, akhirnya dia apa? Dia stres, akan mengalami gangguan pada lambung. Untuk materi kita, sistem gangguan pencernaan cukup sampai di sini. Maka saya berharap untuk Anda tetap belajar dengan rajin. Anda harus belajar dengan rajin. Kemudian
hari ini juga kita diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih.